Semuanya, jumpa lagi dengan saya Dimas Adiman, penggerak literasi. Literasi, salam literasi, literasi maju, Indonesia jaya. Kita ketemu lagi pada hari ini dengan literasi finansial. Kita lihat memanfaatkan lahan yang berbukit-bukit bisa digunakan sebagai kolam ikan. Kita bisa lihat suasananya. Jadi lahan ini menjadi bernilai ekonomi sangat tinggi dengan proses sistem pengairan yang baik. Kita lihat ini adalah kolam untuk pembesaran ini. Jadi bisa dilihat ini ikan. Nah ini jadi secara ekonomi sangat menguntungkan. Jadi di dalam proses pembelajaran literasi, di samping membaca kemudian dikembangkan lebih lanjut, maka kita bisa lihat hasilnya luar biasa. Ini adalah kolam, bukan kolam lele ternyata, ini adalah kolam nila ini. Ya. Jumlahnya ini sudah ribuan, sedang dikasih makan, dan lihat begitu dia dikasih makan segera timbul. Nah, jadi ini bisa menopang ekonomi keluarga. Ini kolam ukurannya kurang lebih 25 kali 25 ya. Jadi kawan-kawan semuanya ya, jangan lupa like, subscribe, and share agar Anda mendapatkan update terbaru dari saya. Oke, kita lanjutkan lagi. Adik mau berenang nggak itu deh? Yang stres. Oh, stres. Bibuk, aduh, mas. Kenapa ya? Iya mas, loncat. Halo semuanya, sekarang saya berada di lokasi kolam ikan. Kita lihat lokasinya cukup luas. Nah, kita coba untuk lihat ini usia yang 1 minggu. Kolam besar aja. Nah, kita lihat ini. Ya. Dan nanti baru kita ayak kan. Jadi ini baru dipisahkan mana yang ukurannya besar, mana yang kecil gitu ya. Berapa Pak satuannya harganya sekarang? Ini yang kayak gitu nanti insya Allah hari mungkin. Makanya 10 hari di sini karena ada pesanan itu Rp30 gitu. Rp30. Jadi kawan-kawan semuanya, para peternak lele dan juga para penggiat literasi di seluruh Indonesia, apabila Anda membutuhkan, ini lokasinya ada di Desa Ketuan, di Kecamatan Beliti ya, atau kecamatannya mana nih? Muara Beliti ya. Jadi Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Jadi kalau dari Simpang Priok itu kurang lebih sekitar 10 kilo. Anda bisa mendapatkan bibit di sini dengan kualitas yang sangat baik ya, sangat baik. Jadi bagi kawan-kawan penggerak literasi atau yang mendapatkan pembinaan inklusi sosial perpustakaan, ini contoh-contoh yang bisa Anda praktekkan di desa Bapak Ibu sekalian. Menelurkan. Hari Minggu menelurkan. Minggu menelurkan. Minggu, Senin, Selasa. Jadi ini efektif kalau orang memberi cacing. Kalau pakai cacing itu baru kemarin hari Sabtu kita hajar tadi. Sabtu, Minggu. Jadi ini waktu usia secara 2 hari. 2 hari ya. Nah tapi ini kayaknya nggak pernah orang ngasih makan model gini karena biar mudah. Jadi ini PF ya, nah kita masukin. Ini tepung. Nah kayak gini. Ini untuk menghindari cacing aja, cacing mahal kan. Nah lalu kita kasih air. Coba kasih air. Nah ini memang apa? Aneh ini agak namanya. Jadi ini uji coba ya. Iya, tapi kayaknya kemana sukses. Di sini bisa 20 gelas nanti pada hari Selasa. Oh, berarti untuk seminggu udah 20 gelas ya? 20 gelas, 1 gelas itu kira-kira 15.000 biji. Baru masuk ke situ. Ini bener-bener. Ya, jadi kasih makannya begini. Lihat itu debunya itu lebih. Nah, Ya, sebutan makanan dia lebih pas, jadi nggak capek.
Ini modal inilah. Ya, jadi memberi makannya ini berbeda dengan biasanya ya. Biasanya menggunakan pelampung. Sekarang dengan modifikasi baru, dengan justru dicairkan, dan ini justru lebih efektif karena memang ini masih sangat kecil kalau kita lihat. Coba perhatikan, masih sangat kecil ini. Karena usianya baru 2 hari. Nanti 1 minggu kemudian sudah bisa dari 2 hari menetas ini, setelah 1 minggu udah bisa dijual. Kita pindah tempat. Kalau tidak dipindah tempat kemudian. Ini tanggal 14 kemarin. Ya ini yang sudah agak besar memang tadi ya, yang sekitar 2 lidi ini. Makannya masih sama Pak ya? Sebenarnya enggak, kita pasti berani nabur. Kalau ini sudah bisa ditabur. Jadi prosesnya dari sebelah sana kemudian pindah ke sini, kemudian dipindahkan lagi dan terus ke ujung. Nanti yang paling ujung sebelah sana tadi itu yang paling besar. Kita lihat, kita tangkap seperti apa. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat berdasarkan kontur tanahnya, ini sulit untuk kita gunakan sebagai lahan pertanian, kemudian untuk menanam, karena ini memang berbukit-bukit dan nampaknya tanahnya ini berpasir. Jadi dengan dibuatnya kolam dengan sistem bertingkat, maka air bisa berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dengan mudah. Ini contohnya sistem tinggal ditarik saja, kemudian airnya akan terbuang dari kolam yang sebelah sini. Nah ini adalah kolam, bukan ini pembibitan ini. Jadi ini pembibitan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 seperti biasanya, seperti pada video saya sebelumnya, bahwa pada kolam pembesaran ini ditaruh ini untuk hama, anti hama ini. Jadi kalau nanti ada hama seperti kelelawar, maka bisa dicegah ini. Jadi untuk menghindari adanya kelelawar yang menyerang. Karena memang kita lihat ini untuk pembibitan ini pada saat dari larvanya cukup besar sedikit, usia beberapa hari, kemudian baru dilepaskan di sini. Kalau kita lihat di sini, ini adalah lele ini. Nah itu sedang diberi makan ya. Jadi makannya masih dilembutkan. Karena memang ukurannya ini baru sebesar 2 kali lidi lah, masih sangat kecil. Kemudian juga posisinya masih sangat lemah ini. Oke, sangat menarik ini. Jadi setelah kita membaca buku, kemudian kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Iki kayak gini. Iki bosok ya? Sing kuning iki. Oh iya. Yang ini yang hidup enggak? Kalau yang kuning itu bosok ya? Heeh, sing kayak kuning. Dadi nek biyen ki sitok-sitok engko kanggo alat ya ono. Dadi nang tengah kene iki bali. Ora usah nang pinggir. Iki le 500. Oke, iki 500-an. Dadi bocah le iki 500. Nanti engko nyoba itu. Ora percaya diitung kok, Dek. 570. Tak kon nyoba tak kon nyoba meneh. Kowe aja ngitungi kaya ngene. Maksudku kan bocah nek kapan arep tuku kan ini alatnya. Bayang kan dia mau rugi. 2. Kan mumet le. Ini ki. Aduh, ya tak kayak kira apa nek DPD. Siapa ini? Jadi kan Ayah. Kalau pakai teknik tadi selisihnya ora oke ya. Lah ya kemang iki jalan rata-rata orang enggak anu. Serah mumet ya. Enggak tau komplain deh karena aku. Ora tau mumet, mesti lebih, enggak mungkin kurang. Nah, itu betul ini. Ini adalah bibit ya, seperti yang kita bahas juga sebelumnya ya. Ini adalah bibit telurnya yang siap untuk menetas. Nah, ini cara tadi adalah cara untuk menghitung jumlah telur. Ganggu.
Jadi Pak Herman ini banyak belajar dari internet, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi beliau melihat di internet kemudian dipraktekkan. Dan ini proses pemijahannya ini di sini nih. Dia dengan ukuran 2,5 meter ya. Enggak, ini ukuran apa itu? Idealnya kalau orang membuat itu 2 meter langsung panjang musuh 7. Ya. 2 musuh 6 gitu. Tapi karena keadaan kita petak di sini 3 musuh 5. 3 musuh 5. 3, 5 ya. 3 kali 5 ini ukurannya. Atau mungkin 1 1, ekor. 2, 3, 1 ekor. 1 ekor indukan itu sangat nyaman di 2,5 meter. 1 2,5 ekor, kayak gitu 2 aja. meter Jadi kalau orang setengah. punya 3 yang ukur misalnya 1 meter musuh 3 itu sudah bisa kan. Sudah mereka bertelur. Ini dikasih kukubannya itu ya, kukuban ya. Nah, kukuban kayak gitu dia mencari sarang sendiri karena jantannya 1. Nggak ada yang ganggu dia, aman. Terus nggak ada yang ganggu, termasuk liar-liarnya juga nggak ada. Apa itu binatang? Kita ngambilnya juga nggak harus sore apa pagi, bahkan besok lagi kondisi aman. Tapi kalau yang masih konvensional itu kacau agak. Jadi dilepas saja ya. Dilepas itu jadi ada pengganggunya, ada yang liar misalnya, ya yang liar baik nila apa gabus kan. Jadi kalau kayak gini dia Karena juga kita cenderung pasang maring ini dari air di luar aman. Kayak gitu kan lebih. Nah kadang-kadang repot kalau api berok maka saya merek itu 1, 2 ini belum sempat. Nah ini kalau yang sebelah sini beda sedikit. Kalau tadi adalah lele, yang ini adalah bibit ikan gurame. Nanti kita tangkap dulu. Nanti bisa nanti ya kita tangkap. Kita tangkap ini agak payah nih tangkapnya. Sekali lagi, jadi tanah-tanah yang tidak produktif dengan kita berpikir sedikit dan belajar percepatan, melihat ke lokasi tempat lain, maka kita bisa melihat perubahan yang dihasilkan. Jadi memang kreativitas ya. Jadi kalau di sekolah di sini seorang kepala sekolah punya jiwa kewirausahaan. Jadi kita lihat ini juga pada anak-anak SMK yang jurusan perikanan. Ya kalau Anda sekali lagi kalau Anda ingin belajar, lokasinya ada di Desa Ketuan, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Nah, kayak gini ini mahal memang harga kayak gitu udah Rp250 Ya, ini bibit gurame. ikan gurame, satunya sudah Rp250. Ini usia berapa bulan ini? Nah, kita Berapa hari ini? 25. 25 hari, jadi hampir 1 bulan. Untuk siap jual pada usia berapa nanti itu? Itu tergantung permintaan. Ada beberapa orang mengambil yang 150, tapi ada yang kita ukuran 1 silet. Oh, kan lebih besar lagi ya. Kalau 1 silet itu berapa harganya, Mas? Nah, itu di sini lah 1.000. Oh, gitu. 1.000 Jadi silet kalau itu ya yang zaman dulu hitam itu. Gold apa, tiger apa itu. Nah, ini adalah Pak Hermanto. Beliau adalah peternak ikan yang cukup dikenal di wilayah ini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau belajar bisa hubungi beliau. Beliau sudah melakukan berbagai macam uji coba terkait dengan pembibitan ikan. Ini salah satu inovasi yang beliau lakukan. Ya, jadi sekali lagi ini adalah tempat pemijahan ini. Ini tempat pemijahannya ini. Ini pernah kita bahas ini dulu di video saya sebelumnya, yang juga mendapatkan reaksi cukup banyak dari para penggemar sekalian ya. Ini paranetnya berbeda ini. Jadi ini dari paranet, kemudian di sini ada bibit ikan yang dilepaskan supaya siap untuk ditelurkan. Ini kayaknya belum karena tidak ada, kita lihat tidak ada